Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu falak, di mana pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah sudah selesai dalam melaksanakan perhitungan untuk menentukan awal bulan, di mana pada kesempatan yang lalu pada latihan yang sudah kita lakukan bersama-sama, kita menghitung menentukan kira-kira Ramadan tahun 1441 itu jatuh pada tanggal, bulan, dan tahun berapa, di ketinggian hilalnya berapa, dan seterusnya sudah kita sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan tutorial bagaimana mendapatkan data selama ini, karena selama ini panjenengan langsung saya suguhkan data yang ada tanpa mengetahui data itu diperoleh dari mana. Ini kenapa saya sampaikan, karena nanti setelah materi ini disimak oleh teman-teman, teman-teman akan saya minta untuk menentukan menghitung kapan kira-kira Ramadan pada tahun ini akan terjadi. Jadi akan bulan Ramadan pada tahun ini kira-kira terjadi pada bulan apa, kemudian istimanya tanggal berapa, jam berapa, dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman nanti sendiri yang akan saya minta untuk mengambil datanya kemudian memperhitungkannya. Oleh karena itu silahkan disimak supaya nanti dalam pengerjaannya datanya diperoleh dari mana, bagaimana mengambil datanya dengan menggunakan sistem Almanak Nautika, nanti akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan nantinya bisa memperlancar pengerjaan tugas kalian semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Jadi perlu dicatat bahwasanya saya menugasi teman-teman untuk melakukan perhitungan. Jadi kalau pada waktu latihan kemarin panjenengan saya perkenalkan untuk menghitung kapan tanggal 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Nah, pada kesempatan nanti setelah pengambilan data ini sudah saya sampaikan, maka tugas panjenengan adalah menentukan kapan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau pada tahun 2021 ini Ramadan itu kira-kira jatuhnya pada tanggal berapa. Tentunya tidak hanya bicara mengenai tanggal berapa jatuhnya, tetapi perlu kita mengetahui istimanya terjadi pada pukul berapa, ketinggian hilalnya berapa, dan seterusnya. Nah, untuk markasnya saya pikir kita karena masih latihan ya, markasnya silahkan masih menggunakan datanya sama dengan yang ini. Jadi awal bulannya tugasnya adalah panjenengan saya minta untuk menghitung tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Nah, kemudian markasnya kita masih menggunakan ini saja dulu sebagai bentuk latihan. Kemudian koordinat geografis dari Tanjung Kodok sebagaimana yang tertera di sini, min 6 derajat 51 50.22 lintang selatan, dan kemudian bujurnya adalah 112 derajat 21 menit 27.8 detik, kemudian dipnya 10 meter. Nah, saya tidak perlu mengulangi kembali bagaimana langkah-langkahnya, hanya saja saya pada kesempatan kali ini lebih fokus bagaimana membaca data di lapangan. Artinya dalam melakukan perhitungan ini nanti pengambilan datanya dari mana. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan istima. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, istima itu mengambilnya adalah dari file religious calendar ya. Ini saya bukanya belum membuka religious calendar yang 2021, tetapi yang saya buka adalah 2020 karena saya membuka file sebagaimana yang sudah kita laksanakan perhitungan untuk contoh kemarin. Nah, nanti pada saat melakukan perhitungan untuk menentukan waktu istimak 1 Ramadan 1442 Hijriah, karena Ramadan pada kesempatan kali ini itu sudah bisa diprediksi terjadi pada bulan apa, karena pada bulan Maret ini kita sudah masuk kepada akhir bulan Rajab, kemudian masuk pada bulan Sya'ban, maka nanti bisa diprediksi bahwasanya Ramadan itu adalah jatuhnya pada bulan April. Maka nanti pada materi kesempatan kali ini nanti akan saya lampirkan
religious calendar untuk 2021. Sehingga nanti sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, di antara cara pengambilan data di religious calendar kemarin, di sini ada banyak data, maka nanti silahkan langsung dijujuk saja, langsung diambil saja data pada bulan April, nanti terjadinya pada tanggal berapa, kemudian pukul berapa di tahun 2021 itu nanti silahkan dicek, sehingga langsung saja dijujuk pada bulan April, karena memang untuk 1442 Hijriah itu Ramadan itu jatuh pada bulan April. Nah, kira-kira langkah pertama itu bagaimana membaca datanya seperti apa, ini sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Baik, langkah berikutnya adalah langkah kedua itu adalah menghitung tenggelam matahari, di mana datanya adalah data yang dibutuhkan adalah data equation of time. Nah, data equation of time itu dapatnya dari mana, kemudian deklinasi itu cara mengambilnya datanya dari mana, nanti akan saya sampaikan. Bahwasanya di sini silahkan bisa dibuka file ya, kalau tadi adalah file religious calendar. Nah, pada kesempatan kali ini untuk melihat data equation of time, kemudian untuk melihat data deklinasi, untuk melihat data apa namanya lain sebagainya ya, equation of time, deklinasi, kemudian semi diameter dan seterusnya, silahkan dibuka pada data file Nautical Almanac ya. Kalau kali ini yang saya tunjukkan adalah The Nautical Almanac 2020 ya. Maka nanti silahkan untuk penugasan panjenengan nanti langsung membuka saja file yang 2021, akan saya tunjukkan beberapa langkahnya untuk membaca datanya bagaimana. Setelah kita menemukan ya kapan terjadinya tanggal istima, di mana tanggal istima itu kita peroleh dari file religious calendar tadi. Jadi kalau kita mengulang pada latihan perhitungan di pertemuan sebelumnya, kita temukan bahwasanya istima itu terjadi pada tanggal 23 April. Maka langkah berikutnya adalah kita mencari data equation of time, kemudian kita mencari data deklinasi, data semi diameter matahari dan seterusnya pada tanggal 23 April. Maka kalau sudah ketemu tanggalnya, mari kita menuju kepada file yang Nautical Almanac. Nah, tampilannya seperti ini. Tanggal 23 April. Sebagaimana yang sudah saya bagikan dalam forum ya, bahwasanya data Almanak Nautika itu kan jumlah halamannya ratusan halaman. Silahkan dicek, karena sudah diketahui tanggal 23 April, maka cari saja di bagian pojok sini ada tertera tanggal 21 to April 23. Artinya apa? Pada lembaran kali ini terdiri pada pada ada 3 data, yaitu tanggal 21, tanggal 22 dan tanggal 23 April 2020. Ini kita mengacu pada latihan kita kemarin. Nah, sedangkan kita membutuhkan data yang kita butuhkan itu adalah yang pada tanggal 23 ini. Nah, tampilannya seperti apa, Bu? Coba ini saya kecilkan ya. Jadi saya kecilkan, artinya dalam satu lembar ini ya, jadi satu lembar ini itu ada 3 tanggal. Jadi 1, 2, 3 gini. Jadi karena tadi tertera di pojok tadi kan 21 sampai 23. Berarti data yang yang paling atas ini adalah data yang tanggal 21 April, kemudian adalah data 22 April, kemudian yang terakhir adalah data 23 April. Maka nanti data yang kita ambil itu adalah data yang karena kita butuhnya tanggal 23 April, maka yang sebelah sini. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi karena kita butuh data yang 23 April, ingat satu lembar itu biasanya terdiri dari 3 tanggal begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah karena Almanak Nautika itu berisi data-data tentang benda langit, tidak hanya matahari atau bulan, tetapi juga benda langit yang lain seperti planet Venus, Saturnus, dan yang lain sebagainya. Maka pastikan tanggal yang kita cari sudah ketemu, dan pastikan kita itu kan sedang membutuhkan data Sun dan Moon ya, karena nanti di lembaran yang satunya itu hampir sama juga, tapi ternyata di sini bukan Sun dan Moon, ada Venus, Saturnus, dan seterusnya. Ingat, data yang kita butuhkan untuk menentukan awal bulan Hijriah itu adalah data matahari dan data bulan. Oke ya. Oke, kalau sudah kita merujuk saja, karena kita tadi membutuhkannya adalah tanggal 23 ya. Jadi tanggal 23
tanggal 23 April ya. Tanggal 23 April kita rujuk saja langsung ke bawah yang baris ketiga. Nah, ini coba saya agak besarkan dikit ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita akan mencari equation of time ya. Jadi equation of time itu kita perolehnya dari mana, Bu? Coba di setiap lembar itu di bagian pojok kanan bawah ya. Coba pojok bagian kanan bawah itu selalu akan ada data yang namanya equation of time ya. Data equation of time. Nah, di sini sesuai dengan tanggal per lembarnya. Jadi ini tanggal 21, tanggal 22, dan tanggal 23. Coba dicek bagian pojok kanan bawah. Kemudian ada sun, ada moon. Bahwasanya kita kalau mencari data equation of time, tentu yang dimaksud adalah data matahari. Gitu. Jadi data matahari. Kemudian karena kita itu yang dibutuhkannya adalah tanggal 23, maka kita fokus saja ke tanggal 23. Kita tarik ke kanannya, maka silahkan ambil angka yang ada di bawahnya 12H ini. Ya, kan ini ada 0, ada 12 ini. Maka kita ambil saja data yang di sini. Gitu. Jadi ingat bahwasanya equation of time yang tertera di sini adalah satuannya adalah menit dan detik. Ini kan ada MN, ada S ya, menit dan second. Jadi satuannya adalah ini 1 menit 45 detik pada tanggal 23 April 2020, kira-kira seperti itu. Maka nanti kalau menuliskannya dilengkapi dengan jam, berarti ya 0 derajat 1 menit 45 detik. Maka permasalahannya adalah yang boleh bisa dicatat, apakah nilai dari equation of time itu adalah negatif atau positif, minus atau plus. Ini tidak akan pernah tertera di sini. Maka ini biasanya teman-teman akan salah dalam mengambil data ketika tidak cermat. Begitu. Maka kata kuncinya adalah, coba lihat di sampingnya itu ada merpas atau meridian passing ya, meridian passing ketika matahari itu tepat berada di meridian ya. Jadi ini tidak perlu saya terangkan lagi, tentu di mata kuliah sebelumnya sudah pernah disinggung. Intinya begini, untuk mengetahui nilai dari equation of time itu apakah positif atau negatif, plus atau minus, itu tergantung kepada nilai merpasnya. Tanggal 23 merpasnya adalah 11.58. Kuncinya adalah begini. Jika MP atau merpasnya itu adalah kurang dari 12 ya, kurang dari 12, maka nilai equation of time-nya itu adalah positif. Sebaliknya, jika merpasnya itu adalah lebih dari jam 12 ya, karena bahasanya lebih, maka di sini nilai dari equation of time-nya adalah minus. Jadi untuk memudahkan pemahaman, pokoknya kalau merpasnya itu kurang, berarti di sini plus. Kalau di sini lebih, itu berarti minus gitu. Jadi kalau di sini lebih, ini kurang, minus maksudnya. Kalau di sini kurang, berarti di sini plus. Seperti itu. Jadi intinya adalah di meridian passingnya ini, dari merpasnya ini jika kurang dari 12, karena ini meridian passingnya itu adalah jam 11.58, itu berarti kan kurang dari jam 12. Berarti ini nilainya equation of time itu kebetulan positif begitu. Berarti 0 jam 1 menit 45 detik. Kira-kira seperti itu cara membaca dari equation of time. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cara membacanya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami cara mengambil datanya. Jangan sampai lupa tandanya itu adalah minus atau plus. Dan semua itu tergantung pada nilai dari meridian passingnya. Dan jangan lupa juga tanggal yang kita butuhkan untuk pengambilan data equation of time-nya. Kira-kira itu untuk pengambilan data equation of time. Langkah berikutnya ya, kita percepat karena memang ribetnya ngambil data seperti ini begitu. Jadi kalau selama ini teman-teman memang sengaja belum saya perkenalkan bagaimana cara pengambilan datanya. Pertama,
yang penting bisa ngitung aja dulu begitu. Tapi karena latihan perhitungannya sudah selesai, maka teman-teman ya mau tidak mau harus belajar bagaimana cara mengambil data di Almanak Nautika, supaya nanti jika suatu saat adik-adik membutuhkan untuk perhitungan bisa langsung mengambil data dan melakukan perhitungan sendiri. Baik, setelah kita sudah menemukan data equation of time, cara mengambil datanya seperti apa, langkah berikutnya di langkah kedua itu untuk menghitung tenggelam matahari kita membutuhkan data deklinasi matahari. Nah ya, jadi perhatikan ini tadi kan kita sudah di kolom ketiga tanggal 23 April itu kan di kolom yang paling terakhir di sini. Nah ini kita membutuhkan data deklinasi matahari. Nah, maka di sini tertera tanda dek begitu di dalam tabelnya. Coba silahkan dibuka sambil dicek ya. Di situ ada terus D, kemudian GHA, kemudian dek, kemudian ada GHA, ada dek lagi. Mana Bu deklinasi yang kita gunakan itu yang mana? Ingat bahwasanya GHA dek yang pertama, kolom yang pertama itu kalau kita luruskan yang bagian atasnya itu kan data sun tadi, data matahari. Kalau yang sebelah kolom berikutnya GHA, dek dan seterusnya itu adalah data milik bulan. Maka pada langkah kedua itu kan kita membutuhkan deklinasi matahari. Maka yang kita butuhkan itu adalah pada kolom yang pertama. Toh nanti di kolom yang kedua tetap juga akan kita pakai, tapi kita pertajam dulu untuk mengambil langkah yang pertama, yaitu menentukan deklinasi matahari itu kayak gimana. Nah ini coba dicek bahwasanya di deklinasi itu kan ada banyak datanya ya. N12 derajat 36.9 itu cara bacanya kayak gimana Bu? Kemudian data yang kita ambil itu data yang mana karena saking banyaknya. Nah, maka langkah berikutnya adalah untuk memahami hal ini, untuk mengambil datanya. Silahkan yang bagian kolom yang paling pinggir sendiri ya, ini ada Tuesday itu kan ada 0 sampai 23. Kolom yang paling pinggir itu menunjukkan kolom jam ya, jam 0 sampai jam 23, pukul 0 sampai pukul 23. Maka kiranya data yang kita ambil itu pada pukul berapa? Oke, kalau kita sedang melakukan perhitungan waktu sholat, kalau kita mengambil data, acuan yang kita gunakan data untuk melakukan perhitungan waktu sholat itu kan angka 12. Karena 12 itu adalah terjadinya kulminasi rata-rata. Nah, karena kita saat ini tidak sedang menghitung awal waktu sholat, melainkan kita sedang melakukan perhitungan awal bulan Hijriyah, maka yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengambil data awal bulan Hijriyah itu adalah bukan lagi pukul 12, melainkan pukul 18. Kenapa pukul 18? Asumsinya 18 itu kan umumnya kalau kita di Indonesia atau di tempat yang lain itu kan pukul 18 itu dianggap terjadinya sunset rata-rata. Matahari tenggelam itu dibuat rata-rata terjadi pada pukul 18 atau pukul 6 sore maghrib itu. Kenapa kok jam 6 sore maghrib tuh? Karena untuk menentukan awal bulan Hijriah itu kan sebagai pondasi untuk pergantian hari itu kan pada saat maghrib, pada saat matahari tenggelam. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi acuannya adalah jam 18. Apakah kalau sudah ketemu jam 18 itu langsung bisa kita tarik ke arah kanan di kolom deklinasi Bu? Tentu tidak. Ingat bahwasanya data yang tertera di sini itu adalah data pukul atau waktunya itu adalah berdasarkan pukul GMT atau Greenwich Mean Time, waktu dunia yang ada di Greenwich sana. Sedangkan panjenengan tadi melakukan perhitungan itu adalah untuk Tanjung Kodok atau di Indonesia bagian barat. Kita tahu bahwasanya selisih waktu antara Indonesia bagian barat dengan London atau dengan Greenwich itu kan selisih waktunya adalah 7 jam. Maka caranya bagaimana Bu? Silahkan pukul 18 yang kita jadikan acuan tadi, karena panjenengan sedang melakukan perhitungan di Tanjung Kodok yang notabene adalah Indonesia bagian barat, berarti kan selisihnya 7 jam. Silahkan angka pukul 18 ini silahkan dikurangi 7. 18 dikurangi 7 itu berarti 11. Itu berarti kita ambil jam 11 kemudian kita tarik ke arah kanan.
Bu, bagaimana kalau saya sedang menghitung ru'yatul hilal untuk daerah Bali? Oke, Bali itu kan Indonesia bagian tengah, selisih waktunya 8 jam. Maka silahkan pukul 18 tadi dikurangi 8, maka pengambilan datanya adalah pada tanggal 10, pada pukul 10. Bagaimana kalau saya melakukan perhitungan untuk daerah Papua misalkan? Oke, Papua Indonesia bagian timur, gitu. Itu selisih waktunya adalah 9 jam. Silahkan pukul 18 terjadinya sunset tadi dikurangi 9. Oke, kira-kira itu. Jadi pemahaman pertama adalah kita asumsikan bahwasanya matahari tenggelam, sunset atau ghurubus syams itu terjadi pada pukul 18 rata-rata. Sedangkan kita melakukan perhitungan di Indonesia bagian barat, maka 18 dikurangi 7 ada 11. Gitu ya. Maka kita cari di kolom pukul 11, kita tarik ke arah kanannya. Nah, kanannya itu di situ tertera 46.0, gitu, 46.0. Nah, ini cara membacanya bagaimana, Bu? Karena di atasnya itu ada N12, itu berarti cara membacanya 12-nya itu adalah juga termasuk milik 46.0 ini, gitu. Ya, jadi cara membacanya adalah 12 derajat 46.0 menit. Cara membacanya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau di dalam ilmu falak biasanya kan satuan yang digunakan adalah derajat, menit, detik. Sedangkan di dalam Almanak Nautika ini kan satuannya itu kan hanya derajat dan menit. Oleh karena itu, agar supaya datanya lebih valid dan akurat, mohon teman-teman untuk mengkonversi satuan yang ada di dalam tabel ini sampai ke tingkat detiknya. Caranya bagaimana, Bu? Silahkan ya, di sini kan ada 12 derajat, itu silahkan dimasukkan saja ke ke kalkulator, dimasukkan aja ke kalkulator dengan cara bagaimana? 12 derajat 46.0 menit, langsung silahkan diklik shift derajat ya, diklik shift derajat sehingga nanti akan muncul sampai ke detiknya. Gitu. Sehingga nanti yang dituliskan di dalam buku pengerjaan itu upayakan sampai ke detiknya. Gitu. Dengan cara seperti itu. Atau kalau tidak mau ribet, silahkan angka di belakang koma itu dikalikan 6 juga bisa. Misalkan ya, ini misalkan ada 45.1. Jadi cara membacanya berarti ya 12 derajat 45 menit 6 detik. 6 dapatnya dari mana? Kali 6 tadi. Atau silahkan angka menit ini 45.1 ini dibagi 60 gitu, dibagi 60 nanti akan ketemunya adalah ketemu sampai menit detiknya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini jadi sekali lagi angka kolom yang ini adalah 12-nya itu ngikut sampai ke bawahnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya setelah kita bisa menentukan angka dari deklinasi matahari ya, deklinasi matahari caranya seperti ini. Sekali lagi saya ulangi ya, diambil pada pukul 18 dikurangi 7. Kenapa dikurangi 7? Karena kita melakukan perhitungan untuk daerah Lamongan yang Indonesia bagian barat, di mana selisih waktu antara GMT dengan Indonesia bagian barat 7 jam. Maka data yang kita ambil itu adalah data pada pukul 11. Kita tarik ke arah kanan, kemudian kita masukkan angkanya sampai ke digit, sampai ke detik ya. Jadi 12 derajat 46 menit 0 detik, karena kebetulan detiknya adalah 0. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di situ tertera huruf N. N itu apa, Bu? Itu bukan hiasan ya, bukan hiasan tanpa maksud. Itu simbol yang menunjukkan bahwasanya nilai deklinasi itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Kalau N ya, N itu berarti north. North itu berarti utara. Posisi matahari sedang ada di utara. Kalau posisi matahari itu ada ada di bagian utara, itu berarti menunjukkan kalau nilai deklinasi adalah positif. Itu monggo silahkan dicatat ya. Jadi kalau N itu berarti positif, kalau nanti Anda menemukan ada tulisan S, itu berarti menunjukkan south, itu berarti menunjukkan posisi ada di selatan, berarti matahari posisinya ada di selatan bumi, maka nilainya adalah minus. Nah, ini jangan sampai keliru.
Kalau panjenengan dalam mengambil datanya saja keliru, ya hasil perhitungannya nanti juga akan keliru begitu. Maka sekali lagi saya ingatkan, N itu berarti positif, kalau S itu berarti negatif atau minus. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk penjelasan pengambilan datanya untuk deklinasi matahari. Setelah kita tadi sudah belajar bagaimana menentukan angka equation of time kemudian deklinasi, berikutnya adalah bagaimana cara mengambil data yang namanya semi diameter, karena nanti di dalam pengerjaan ini, dalam perhitungan ini kan kemarin sudah saya sampaikan ada data semi diameter bulan, ada data semi diameter matahari. Coba perhatikan di garis paling bawah di tiap tanggal ya. Kalau ini tadi kan kita butuhnya tanggal 23 kan gitu. Jadi di tiap tanggal itu ada, di sini ada SD, ini ada SD. Ini kalau SD yang ini berarti miliknya tanggal 22. Karena kita butuh pada tanggal 23, ini berarti kita fokus yang garis yang paling bawah itu ya. Ada tulisan SD2. Jadi SD sama dengan, terus di kolom sebelahnya itu juga SD sama dengan. Ini maka maksudnya apa Bu? SD itu berarti maksudnya adalah semi diameter. Maka karena ada 2 SD, SD itu bukan sekolah dasar ya, tapi semi diameter. Maka data yang kita ambil untuk digunakan sebagai perhitungan itu SD itu yang mana Bu? Ingat sekali lagi, kolom yang sebelah kiri itu kan kolom matahari gitu, kolom data untuk sun atau matahari, sedangkan kolom berikutnya itu adalah data untuk moon. Itu berarti menunjukkan kalau SD yang di sini itu adalah berarti semi diameter untuk matahari, sedangkan yang di sini adalah semi diameter untuk bulan. Oke, nanti silahkan diambil datanya dari sini, sehingga nanti kalau butuh semi diameter bulan berarti ngambilnya yang sebelah kanan, kalau yang semi diameter matahari itu berarti di sebelah yang kiri. Nah, di situ terteranya adalah 15,9. Nah, ini. Maka sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, satuan dalam ilmu falak yang biasa kita gunakan dalam perhitungan ini kan derajat menit detik. Sedangkan di situ kan hanya 15,9. Maka silahkan dimasukkan ke dalam kalkulator saja. Angka 15,9 itu langsung di X atau sama dengan, kemudian dipencet shift derajat, nanti akan muncul angka satuan yang lengkap ya. Jadi 0 nanti akan muncul satuan derajat menit detiknya dari 15,9, atau dibuat manual juga bisa. Caranya bagaimana Bu 15,9 supaya tahu derajat menit detiknya tanpa pakai kalkulator? 15,9 itu berarti 15,9 itu yang tertera di sini itu hanya menit dan detik. Kalau derajatnya berarti 0. Maka 15,9 itu ya enak kata cara menghitungnya tanpa kalkulator begini. 0 derajat 15-nya itu tetap jadi menit ya. 0 derajat 15 menit. 9 ini angka di belakang koma menit ini adalah silakan dikalikan 6. Gitu. 9 kali 6 berarti 54. Berarti cara membacanya 15,9. Nanti kalau tidak percaya silahkan dicek di kalkulator. 15,9 sama dengan langsung pencet shift derajat, nanti munculnya adalah 0 derajat 15 menit 54 detik. Caranya begitu. Begitu juga untuk mengambil data semi diameter bulan juga begitu nggih. Ini jadi misalkan 14,8. Silahkan saja nanti dituliskan, jangan dituliskan apa adanya untuk melakukan kemudahan dalam perhitungan. Itu disampaikan dalam satuan derajat menit detik. Kira-kira itu untuk pengambilan data semi diameter matahari maupun semi diameter bulan. Alhamdulillah sudah ada beberapa data yang sudah saya sampaikan cara pengambilan datanya, mulai dari equation of time, kemudian deklinasi matahari maupun deklinasi bulan. Kalau deklinasi matahari berarti di kolom yang kiri, kalau yang kanan adalah deklinasi bulan. Pengambilan datanya sama ya. Jika N itu berarti north, itu berarti positif, kalau S itu berarti south, itu berarti negatif datanya. Cara membacanya seperti itu. Kemudian semi diameter juga sudah kita sampaikan. Nah, langkah berikutnya adalah mengambil data GHA. Sekali lagi, di dalam Almanak Nautika ini GHA-nya pun juga ada 2. Di kolom sebelah kiri dan kanan itu sama-sama ada GHA-nya. Maka mana yang dibutuhkan tergantung panjenengan sedang menghitung langkah berapa. Kalau GHA-nya yang dibutuhkan adalah GHA bulan, itu berarti yang kolom sebelah kanan. Kalau GHA-nya matahari berarti sebelah kiri.
Nah, kalau kita mengacu kepada perhitungan yang kemarin ya, coba dicek GHA MUN. Nah, itu berarti kita sedang membutuhkan data GHA bulan. Nah, kemarin pengambilan datanya sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, saya tidak perlu mengulang karena durasi ya. Ini pengambilan GHA MUN-nya itu adalah kita akan mengambil data pada jam 10 dan jam 11. Maka kita langsung saja, jadi tidak perlu melakukan pengurangan, langsung saja GHA MUN jam 10 kita tarik ya. Pukul 10-nya yang sebelah kiri kita tarik ke kanan, kita cari GHA-nya itu nilainya berapa. Gini, jadi silahkan ditulis 325 derajat 43.3 detik. Nah, sekali lagi data yang tertera di Almanak Nautika ini hanya sampai tingkat menit. Jadi saya mohon silahkan dirubah untuk sampai ke tingkat detiknya. Jadi di sini misalkan pada jam 10 itu tertera 325 derajat 43.3 menit. Nah, itu jangan ditulis apa adanya begitu, tapi silahkan dikonversi sampai ke detiknya. Maka caranya adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bisa dipencet kalkulator angka apa adanya 325 derajat 43.3 menit, kemudian sama dengan, kemudian pencet shift, kemudian pencet derajat, nanti akan muncul satuan lengkapnya derajat menit detiknya. Atau sebagaimana yang saya sampaikan tadi, angka di belakang koma itu dikalikan 6. Jadi 325 derajat 43 menit, 3-nya kali 6. Jadi dapatnya 18 detik dan seterusnya. Nanti pukul 11 silahkan diambil sebelah sini. Kira-kira begitu nggih? Ini jadi pengambilan data GHA MUN-nya. Sekali lagi tak bosan-bosannya saya mengulang bahwasanya data yang tertera di Almanak Nautika itu satuannya belum sampai ke tingkat detik. Maka saya menghimbau untuk pengerjaan kita itu silahkan dikonversi sampai ke tingkat detiknya dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk GHA saya anggap cukup. Kemudian kita lanjut apalagi ya? HP ya, untuk pengambilan data. Kalau deklinasi bulan tadi sudah kita singgung, sama pokoknya angka di belakang koma itu jadikan sebagai detiknya dengan cara dikalikan 6 atau dipencet di kalkulator. Nah, terakhir ya, saya pikir horizontal paralak atau HP. HP di sini yang paling ujung ini ya. HP horizontal paralak digunakan untuk data bulan. HP di situ ada 54.2. Ini bagaimana Bu cara menuliskan? Ini saya mohon juga tidak ditulis apa adanya. HP itu datanya, penyajian datanya sama dengan SD tadi loh ya. Semi diameter baik matahari atau bulan itu kan penyajian datanya itu kan hanya kayak gitu, hanya dengan menggunakan desimal saja begitu. Katakanlah ini kayak SD, ini kan 15.9. HP juga begitu, hanya 54.2. Caranya silakan dimasukkan aja ke kalkulator 54.2 misalkan begitu. Karena tadi data yang dibutuhkan ada jam 10, kita tarik saja jam 10, HP-nya itu 54.3. Itu cara menuliskannya di buku perhitungan bagaimana? Silakan dipencet di kalkulator 54.3 itu langsung sama dengan pencet shift kemudian pencet derajat, atau dengan cara ini tadi 54-nya ini jadi menit, kemudian angka di belakang koma itu jadi detik dengan cara dikalikan 6. Jadi maka cara menuliskannya adalah 0 derajat 54 menit 6 kali 3 18 detik. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Itu cara pengambilan datanya. Kemudian data yang lain-lain saya pikir sudah bisa ya cara pengambilan datanya. Terakhir mungkin sebelum saya tutup, untuk mengambil data adalah diantaranya dengan cara ini. Data yang berikutnya adalah melihat data refraksi. Ini refraksi ini juga sudah kita sampaikan ya data-datanya. Refraksi itu cara mengambil datanya seperti apa atau bagaimana, nanti silahkan dicek kembali materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kira-kira itu sebagai pengantar penugasan pada kesempatan kali ini. Saya mohon kalau memang ada yang tidak paham silahkan ditanyakan di dalam forum. Kemudian hal ini agar dilaksanakan secara seksama. Kali ini tugas panjenengan adalah menentukan kapan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah dengan melakukan perhitungan di markas yang masih sama dengan yang kemarin yang kita lakukan di latihan, yaitu
Ulangi ya, instruksi dari saya ulangi, tugas panjenengan adalah menentukan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian markas yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan penentuan awal bulan Ramadan itu sama dengan markas yang sebelumnya, Tanjung Kodok Lamongan. Adapun titik koordinatnya sudah kita sampaikan, nanti datanya juga bisa kita lampirkan ya. Kira-kira itu pengantar dari saya agar dilaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pelatihan supaya nanti ada guna manfaatnya juga bagaimana kita bisa mengetahui kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan disertai diakhiri dengan kesimpulan di akhir perhitungan. Kira-kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kita akhiri bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.